Ini adalah film di mana tak ada yang berani bersuara. Namanya, A Quiet Place. Di kota berpenduduk sedikit ini, sebuah keluarga sedang berbelanja di supermarket yang terbengkalai. Mereka semua bertelanjang kaki dan berjalan berjinjit. Si ibu sedang mencari obat di apotek. Dia sangat berhati-hati agar tak membuat kebisingan. Mereka lalu keluar dari supermarket, masih bertelanjang kaki, berjalan di jalan beraspal terisi pasir halus. Karena berjalan seperti itu tak mengeluarkan suara, mereka tak memperhatikan. Putra bungsu di belakang diam-diam mengambil mainan yang bisa berdering. Saat mereka di sebuah jembatan, mainan itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Si ayah langsung tertegun. Suara itu dari putra bungsunya. Dia berlari dengan putus asa. Di waktu yang sama, ada sebuah sosok dari hutan yang berjalan ke arah mereka. Si ibu dan kakak sangat ketakutan, tapi mereka tak berani berteriak. Lalu, ini adalah tempat yang sunyi. Tetap diam adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Karena dunia telah diambil alih monster. Mereka tak bisa melihat, tapi mereka punya pendengaran super. Mereka mencari manusia dengan suara. Keluarga yang masih hidup ini hanya bisa lebih berhati-hati. Mereka memasang lampu peringatan dan pengawasan di sekitar rumah, dan tinggal di ruang bawah tanah. Dindingnya dilapisi lapisan koran untuk mengedap suara. Kain katun tebal ditaruh di lantai. Makanannya dibungkus daun. Benang katun digunakan sebagai pion. Tapi ada satu faktor yang paling membahayakan. Si ibu sedang hamil. Ini seperti bom waktu, yang dapat membawa bencana bagi keluarganya kapan saja. Untuk menyambut bayi itu dengan selamat, si ibu sangat memperhatikan kondisi fisiknya. Dia menghitung tanggal jatuh temponya, dan membuat ranjang dan tabung oksigen yang kedap suara. Si ayah sedang membuat alat bantu dengar untuk putrinya yang tuli. Dia ingin memberi putrinya alat bantu dengar. Meski gagal terus-menerus, dia tetap tak menyerah. Hari itu, si ayah mengajak putranya memancing, meninggalkan si ibu dan anak di rumah. Si putri sedikit kesal, karena dia juga ingin ikut. Saat di hutan, putranya berjalan ke sebuah rumah aneh. Dia merasa sedikit gelisah. Benar saja, tak lama kemudian, mereka bertemu seorang pria tua. Pria tua itu dikelilingi istrinya yang sudah mati. Dan yang paling menakutkan adalah, pria tua yang sudah putus asa itu sudah kehilangan keinginan untuk hidup. Ia memohon pria tua itu untuk diam, tapi pria tua itu jelas tak ingin hidup lagi. Si ayah langsung menarik anaknya dan lari, dan berhenti di bawah pohon, lalu menutup mulut anaknya. Monster itu segera datang, dan merobek pria tua itu. Di sisi lain, si ibu yang di rumah juga dalam bahaya. Ketubannya pecah. Dan putrinya, secara kebetulan, baru keluar karena marah. Si ibu menahan rasa sakit yang parah dan datang ke ruang bawah tanah. Tapi dia tidak tahu, ada sebuah paku di lantai. Dia sudah membuat banyak kebisingan. Si monster akan segera datang. Si ibu lantas mengangkat telapak kakinya, lalu menyalakan lampu peringatan. Saat berputar, monster sudah ada di lantai atas. Si ibu sangat ketakutan, tapi dia tak boleh bersuara lagi. Dia menemukan jam waker. Setelah disesuaikan, dia bersembunyi. Segera monster itu datang ke ruang bawah tanah. Dia menutup mulutnya menahan kesakitan. Saat jam waker berdering, monster itu langsung menerkamnya. Si ibu lantas berlari ke atas. Saat dia sampai di pintu, dia melihat monster lain di luar rumah. Sial, si ibu harus datang ke kamar mandi, dan berbaring di bak mandi. Dia terus berdarah. Ketakutan dan rasa sakitnya menusuk. Sudah hampir tak tertahankan. Dia tak bisa berteriak, tapi dia sangat kesakitan. Dan nafasnya begitu kencang. Monster itu pasti akan menemukannya. Untungnya, si ayah dan anaknya kembali tepat waktu. Melihat lampu peringatan menyala, si ayah tahu ada yang tak beres. Dia lantas meminta putranya pergi ke ladang jagung untuk menyalakan kembang api. Dia lalu mencari senjata. Putranya terus berlari. Kembang api akhirnya menyala. Si ayah segera masuk ke dalam rumah. Melihat darah di bak mandi, hatinya hancur. Untung, istrinya belum mati. Si ibu dan bayinya selamat. Setelah si ayah membawa si ibu dan bayinya ke ruang bawah tanah, dia langsung mencari anak-anaknya yang lain. Sebelum dia pergi, dia tak sadar, rumahnya bocor. Saat itu, si kakak juga bergegas pulang. Saat melewati ladang jagung, dia menemukan adiknya yang gemetaran. Tapi setelah menyalakan kembang api, semua monster datang ke sana. Ada banyak bahaya sekarang. Mereka harus memanjat lumbung jagung, menyalakan api dan menunggu ayahnya. Monster mengikuti suara air ke ruang bawah tanah. Ketinggian air di ruang bawah tanah perlahan naik. Si ibu hanya bisa masuk ke dalam air perlahan-lahan, mencoba mengangkat bayinya, tapi monster itu mendekat. Dia lantas mundur perlahan, ke balik tirai air. Monster itu akan mendengarnya. Di sisi lain,
Ada yang tak beres di lumbung jagung. Si kakak tak sengaja terjatuh ke tumpukan jagung. Suaranya sangat keras. Monster yang di dekat si ibu segera pergi. Dia akhirnya aman. Semakin dia berjuang, semakin dia tenggelam. Sebuah pelat besi juga jatuh dan hampir mengenainya. Melihat adiknya dalam bahaya, si kakak melompat ke bawah. Dia mendorong pelat besi itu ke arah adiknya. Dia akhirnya bisa naik, tapi di sisi lain, si kakak juga tenggelam. Dia segera ditimpa jagung. Si adik bergegas mengulurkan tangan untuk menyelamatkan kakaknya, dan akhirnya bisa menariknya keluar. Tapi bahaya yang lebih besar akan datang. Si ayah di ladang jagung melihat monster berlari menuju lumbung jagung. Kedua anak itu tahu monster akan datang dan bertengkar dengan satu sama lain. Tapi napas keduanya sangat keras. Benar saja, monster itu melompat turun. Untungnya, monster itu juga susah bergerak di tumpukan jagung. Kedua anak itu menutupi diri mereka dengan pelat besi itu. Tapi monster itu masih menyerang dan menembus besinya. Di saat yang genting, ada sesuatu yang memicu monster itu. Monster itu melolong dan lari. Ternyata alat bantu dengar si kakak mengeluarkan gelombang suara frekuensi rendah yang tak disukai monster. Tapi saat itu, mereka belum tahu itu. Mereka bergegas keluar dari lumbung jagung dan bertemu ayah mereka. Tapi krisis belum berakhir. Suara monster terdengar dari ladang jagung. Si ayah memasukkan mereka ke dalam truk dan keluar dengan memegang kapak. Segera, monster itu datang, menyerang si ayah, dan menjatuhkannya. Putranya yang panik, tak bisa menahan berteriak. Monster itu langsung tertarik pada suaranya. Kedua anak terjebak itu di dalam truk. Melihat anak-anaknya akan diserang, si ayah lantas berdiri lagi. Dia tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Si ayah tak pernah setegas ini dalam hidupnya. Dia mengisyaratkan pada putrinya, "Aku mencintaimu selamanya." Si putri menggelengkan kepalanya, tapi ayahnya sudah menggila. Lalu, monster itu membunuh si ayah. Putranya lantas pergi dengan cepat. Segera, mereka bertemu ibunya kembali. Mereka berpelukan dan menangis. Tapi bahaya masih mengintai. Suara monster itu mendekat lagi. Mereka lalu pergi ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Si kakak melihat meja yang dipenuhi bagian alat bantu dengar. Dia baru sadar ayahnya sangat mencintainya. Si monster segera datang. Si ibu lantas mengangkat senjatanya. Monster itu perlahan mendekat. Tiba-tiba, si putri teringat. Monster itu sepertinya diusir alat bantu dengarnya. Dia tiba-tiba sadar, monster itu punya kelemahan. Dia lantas memakai alat bantu dengarnya. Sangat efektif. Monster itu mengejang kesakitan, tapi itu tak cukup membuatnya pergi. Si putri lantas menaruh alat bantu dengarnya di depan mikrofon. Suara frekuensi rendah akhirnya menjatuhkan monster itu. Setelah tenang sejenak, monster itu bangkit lagi. Apa sudah berakhir? Saat itu, video pengawasan menunjukkan dua monster sedang mendatangi mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Si putri mengambil mikrofon. Si ibu menangkat senjatanya. Mereka menatap satu sama lain. Di tempat sunyi ini, monster itu tampaknya tak terkalahkan. Tapi tekad dan keberanian melindungi keluarga bisa mengatasi ketakutan ini.